Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5 yang sangat kami banggakan, pada hari ini kita akan belajar matematika pada pelajaran 1 operasi hitung pecahan. Di materi pokok, anak kelas 5 yang sangat kami banggakan, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari yaitu pada aspek pengetahuan KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya 3.1.1 melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Sedangkan pada aspek keterampilan KD-nya 4.1 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya 4.1.1 memilih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang kita pelajari diharapkan siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama maupun berbeda pada pecahan biasa dan campuran. Siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Contoh, 3/4. Angka 3 sebagai pembilang, angka 4 sebagai penyebut. 1. Penjumlahan pecahan biasa. Apabila penyebutnya sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan pembilang pecahan tersebut dan nilai penyebutnya tetap. Contoh, 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 2 tambah 1, pembilang ditambah pembilang, langsung kita jumlahkan pembilangnya, per 5, penyebutnya tetap, hasilnya 3/5. Jadi hasil 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Yang merah ini caranya. Nah ya. Berikutnya, contoh lagi, 1/6 ditambah 2/6 sama dengan caranya 1 ditambah 2/6 sama dengan 3/6. Hasil 3/6 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Contoh di sini, 3 kita bagi 3 di pembilangnya, penyebutnya harus adil, kita bagi 3 juga. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi hasilnya 1/2 atau setengah. Contoh berikutnya, 6/8 ditambah 5/8 sama dengan 6 ditambah 5/8 sama dengan 11/8. Hasil 11/8 karena ini pembilang lebih besar dari penyebut atau 11 lebih besar dari 8, maka kita bisa menjadikannya pecahan campuran untuk menyederhanakan dengan cara 11 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 3. 1 ini akan menjadi bilangan asli atau bilangan bulat, sedangkan sisanya 3 ini menjadi pembilang dan pembaginya 8 tadi menjadi penyebut, maka hasilnya 1 3/8. Berikutnya, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ada dua cara dalam menyamakan penyebut pecahan. 1. Dengan cara perkalian silang, dan kedua dengan cara metode KPK.
Contoh soal 1/4 ditambah 2/6. Kita akan menyelesaikannya dengan cara dengan cara perkalian silang. 1/4 ditambah 2/6 sama dengan penyebutnya kita kalikan. Penyebutnya ini kita kalikan. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian untuk pembilangnya 6 kita kalikan silang pembilangnya. 1 kali 6. 1 kali 6. Ini ya, 1 kali 6 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya 14/24. Hasil 14/24 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi angka yang sama. 14 kita bagi 2, kemudian 24 kita bagi 2, hasilnya 7/2. Jadi hasil 1/4 ditambah 2/6 sama dengan 7/12. Kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan metode KPK. 1/4 ditambah 2/6. Kita cari KPK-nya dulu. Yang mana yang dicari KPK? Penyebutnya 4 dan 6. Bukan 1 dan 2, tapi 4 dan 6. KPK dari 4. 4, 8, 12, 16, 20. KPK dari 6, 12, 18, 20, 24. Angka manakah yang sama? 12. Ini juga 12. Ini angka yang sama. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka 12 kita jadikan penyebut. Nah, untuk mencari pembilangnya 1/4 kali 3/3. Jadi penyebutnya tadi 12. Ini jadi penyebutnya 4 kali 3 12. Maka 1 harus kita kalikan 3 juga menjadi 3. Dan tadi yang 2/6 sama dengan 6 kali 2 12. Kemudian yang atas pembilang juga kita kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/4 ditambah 2/6 sama dengan 3/12 ditambah 4/12 sama dengan 7/12. Ini anak-anak ya, dengan penyebut berbeda penjumlahan pecahan. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 yang kalian anggap mudah. Anak-anak kelas 5, selanjutnya pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Contoh 1/3/4. 1 adalah bilangan bulat utuh, 3/4 adalah pecahan biasa. Penjumlahan pecahan campuran. Ada 2 cara dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran. 1. Menjumlahkan bilangan asli, bulat utuh, dan pecahan dengan pecahan. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian dijumlahkan. Contoh soal 1/3/4 ditambah 5 1/6 sama dengan titik. Kita akan menyelesaikan dengan cara 1. 1/3/4 ditambah 5 1/6 sama dengan, ini kita jumlahkan dulu bilangan aslinya atau bulat utuhnya. Bilangan aslinya 1 ditambah 5. 1 ditambah 5. Ini kita kasih
tanda dalam kurung, jangan lupa tanda dalam kurung, kemudian ditambah 9/12 ditambah 2/12. Dari mana 9/12? Penyebutnya 12, ini KPK dari 4 dan 6 ya. KPK-nya 4 dan 6, 12. 9 dari mana? 12 dibagi 4, 3 ya. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. Dari 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah, 3 kita kalikan pembilangnya 3, hasilnya 9. Kemudian yang ini 2/12, kok 2 Pak pembilangnya? Ini ya, dari 12 dibagi 6 sama dengan 2 kali pembilangnya. Berapa pembilangnya? 1. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi hasil dari ini penjumlahan bilangan bulatnya berapa? 1 tambah 5, 6. Kemudian ini 9 tambah 2, 11/12 sama dengan 6, 11/12. Itu anak-anak ya, cara yang pertama. Kemudian kita akan membahas cara yang kedua ya, cara yang kedua ya. Oke, cara yang kedua, 1/3/4 ditambah 5 1/6 sama dengan, cara yang kedua apa? Membentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ini kita jadikan pecahan biasa dengan cara 1 kali 4 ditambah 3 sama dengan 7/4 ditambah 5 kali 1 5 kali 6 ditambah 1, 31/6 sama dengan, ini disamakan dulu penyebutnya karena penyebutnya tidak sama, disamakan KPK 6, 4 dan 6 12, maka ini jadikan 12, jadi 21/12 ditambah 62/12 sama dengan 83/12. Berhubung ini pembilang lebih besar dari penyebut, kita jadikan pecahan campuran menjadi 6 11/12. Anak-anak, pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa ini ada rumusnya, jangan lupa. Untuk penyebutnya tetap sama. Misalkan ini A, B per C, penyebutnya tetap C ya. Untuk mencari pembilangnya, A kali C ditambah B per C, penyebutnya tetap. Contoh 1, 2/3 sama dengan 1 kali 3 ditambah 2/3, hasilnya 5/3. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, anak-anak kelas 5 yang sangat kami banggakan, masih semangat kan belajarnya? Oke, selanjutnya pecahan desimal adalah bilangan pecah yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10 dan pangkatnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Pecahan ini biasanya ditandai dengan koma. Contoh 0,1 diperoleh dari 1 dibagi 10. Biasanya ditulis 1 dibagi 10. Nah, ini 0,1. 2,5
diperoleh dari 25 dibagi 10. Berikutnya 0,02 diperoleh dari 2 dibagi 100. 3,45 diperoleh dari 345 dibagi 100. Yang perlu diingat, dalam pecahan desimal adalah angka di belakang koma. Bila diubah ke pecahan biasa, satu angka itu berarti per 10. Bisa ditulis ini per 10 ya. Contoh 0,3 sama dengan 3 per 10. Ini satu angka, karena satu angka per 10. Nah, satu angka per 10. Dua angka itu per 100. 0,03 sama dengan 3 per 100. Karena ini dua angka di belakang koma, maka per 100. Kalau 3 angka per berapa? Iya betul, per 1000. Contoh 1,234. Ini sama dengan 1, 2, 3, 4 per 1000. Nah, ini ya, ini hanya contoh ya anak-anak kelas 5. Sekarang kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal. Ada dua cara dalam menyelesaikan penjumlahan pecahan desimal. Pertama, dihitung dengan cara disusun. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 2,45 ditambah 0,73. Kita jawab dengan cara satu, yaitu penjumlahan pecahan desimal dihitung dengan cara bersusun. Ini cara menyusunnya ya. Nah, ini cara menyusunnya. 2,45 ini 0,73. Kemudian garis dikasih tanda tambah karena penjumlahan. Hasilnya dihitung dari belakang dulu. Per seratusan tambah per seratusan, karena 0 di belakang koma 2 angka per 100 ya tadi. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian per 10-annya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Karena 11 ditulis 1, menyimpan 1 pada angka satuan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 0, 3, komanya turun. Nah, anak-anak, angka-angka pada nilai tempat yang sama diletakkan lurus ke bawah. Yang perlu diingat, tanda koma pada pecahan desimal juga diletakkan lurus ke bawah. Jadi komanya ini harus lurus, nggak boleh penceng atau tidak lurus ya. Contoh misalkan di sini ada penjumlahan 2,45 ditambah 3,7. Lah ini cara penulisannya salah ya, karena ini tidak lurus, jadi harus lurus. Yang betul bagaimana? 2,45. Nah ini 3,7. lah komanya ini harus lurus ya. Paham anak-anak? Berikutnya, dengan menggunakan cara yang kedua, pecahan desimal diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2,45 ke pecahan biasa menjadi 245 per 100 karena dua angka di belakang koma menjadi per 100. Sedangkan 0,73 sama dengan 73 per 100, bukan 0,73, jadi 73 per 100. Kemudian hasilnya berapa? Dijumlahkan
karena penyebutnya sudah sama 100, ini kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 245 ditambah 73 sama dengan 318 karena ini per 100 dijadikan pecahan desimal 0,8. Baiklah anak-anak kelas 5 yang sangat kami banggakan, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang penjumlahan pecahan, maka kerjakan latihan soal-soal berikut. 1. 2/9 ditambah 3/9 sama dengan titik. Kedua, 1/9 ditambah 2/3 sama dengan titik. 3. 21/4 ditambah 5/3/5 sama dengan titik. Keempat, 5,15 ditambah 2,14 sama dengan titik. Kalian kerjakan dengan memilih cara yang manapun yang kalian anggap mudah, baik cara 1 maupun cara 2 sesuai dengan penjelasan tadi. Anak-anak sekalian kelas 5 yang sangat kami banggakan, selamat belajar, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.